Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Bekti Bolang Pring, Bekti Bol Pring. Pada kesempatan malam ini kita berada di base camp kita, base campnya Bolang Pring asal Malang dan Tlogomas. Dan ini kebetulan yang mempunyai base camp ini adalah Mbaran, teman sejati saya dalam mengawal saya dalam bolang. Di sini banyak sekali penemuan-penemuan bambu unik yang kita miliki. Salah satunya yang kita miliki yaitu adalah kalau kita bicara masalah bambu. Nah, ini ada, saya nggak tahu ya namanya pakem, tapi kita masalah pakem mungkin saya kurang berpengalaman dengan suhu yang sudah berpengalaman di dunia bambu unik. Tapi saya di sini adalah benar-benar mencari bambu yang berkualitas, bambu yang benar-benar unik. Salah satunya ini. Di satu sisi lain ini adalah mungkin masuk pakem dengan belalai gajah. Tapi yang paling unik adalah di sini boleh dikatakan rancang emas. Nah, di sini ada guratan satu dan di sini juga ada guratan lagi. Mungkin ini cikal bakalnya yang namanya pring dampit, tapi tidak terjadi. Nah, ini cuamik lur, kipalop. Nah, kerangalang ngaran kipalop bro. Nah, ini yang ditemukan oleh Mbaran, bahkan ya karena beliau ini benar-benar petualang sejati, sasak susu tidak ada kenal namanya rasa takut. Dimanapun dia bolang selalu dapat. Nah, ini salah satu koleksi beliau yang ada di base camp kita seperti ini. Dan perlu disampaikan di sini bahwasanya jikalau dulur-dulur ada yang mau mirsani koleksi dari beliau, dari aktivitas kita bolang, itu kita berada di daerah Tlogomas ya, Jalan Telaga Warna Blok C ya. Kalau jenengan mau nyari adalah di sekitaran kampus Unitri, Universitas Tribuana Tunggadewi. Dan yang uniknya di sini di bambu ini boleh dikatakan menjadi tumpang sari ataupun apa ya? Karena di sini ada cabang berada di ruas, tapi di bawahnya ini, nah ini gandeng. Kalau ini utuh, ini adalah satu ruas. Jadi ada kemungkinan kalau utuh ini menjadi pate lele. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini keunikannya unik banget ini, unik banget. Dan ini juga, dan saya suka itu di sini adalah ini. Ada ruas dan ada ruas lagi di sini. Nah, enggak tahu ini pakemnya itu pakem apa ini. Ini koleksi kita pertama. Dan kita juga ada namanya tumpang sari. Nah, seperti ini. Tumpang sari. Nah, enggak tahu ini modalnya apa. Ini juga ada sabdo lututnya juga. Sabdo lutut. Ya, macam-macam. Nah, kipalop bro, kipalop. Nah, ya nanti kepada teman-teman semuanya yang menonton video ini, jikalau ada subscriber suhu bolang pring unik, monggo boleh dikasih komentar di bawah. Nah, seperti ini beliaunya baru dapat nih, seperti ini ya, tumpang sari. Sepintas ini kayak pate lele, secara jauh nih kayak pate lele, tapi kalau kita amati di sini adalah tumpang sari. Karena apa? Ini ruas ketemu ruas ini sangat berdekatan, dan satu ada di bagian ruas dan satu lagi di atas. Nah, seperti ini.
Ini koleksi kita kedua yang menurut saya unik banget ya, karena butuh ketelitian dan penglihatan yang sangat awas sekali. Ini lagi saudaraku, ini juga boleh dikatakan cuami ya, kipalop, juga tumpang sari ya, tumpang sari. Yang bikin saya mengatakan ini unik banget yaitu satu, ini ada ruas yang terpisah. Yang ruas terpisah ini ada ruas dan di dalamnya ini ada ruas dan kayak terbelah, dan di masing-masing ruas ini ada carangnya dan ada di ruas juga. Nah, kalau di samping sini kelihatan, kalau kita lihat di sini sesuai dengan jalur di sini, ini bisa dilihat sebagai pate lele karena dalam satu ruas bergandengan. Tetapi kalau kita putar balik, lah seperti ini menjadi tumpang sari. Nah, tumpang sari karena apa? Dia ada, dan juga ini adalah ruas terbelah dan ada ruas lagi yang menuju ke atas. Wah, kipalop bro, kipalop ini janjos penemuan dari Embaran. Ini yang anu. Dan satu lagi nih dulur. Ini kalau saya pelajari dari poro suhu bolang pring yang unik. Ini namanya belalai gajah. Katanya ranting atau belalai gajah. Nah, belalai gajah yang boleh dikatakan songgo langit, katanya gitu, karena ini ada satu ruas yang mengarah ke atas. Nah, seperti ini dulu. Wah, cuami. Nah, dan yang menjadi saya unik lagi adalah ini dulu. Nah, ini apa jenenge? Kayak apa jenenge, Pak? Kayak badar dulur. Ini ngomong sama suhu nih. Nah, ini seperti badar. Nah, persis badar. Ya. Ini ada ruasnya kecil-kecil pendek. Nah, ini juga ada badar juga. Nah, ini badar nih. Ini badar nih. Nah, badar, dan ini ada combongnya juga, tapi combong dari alam. Belum jadi. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini dulur. Nah, kalau sepintas tadi ada di belakang ini, itu juga hasil bolangnya beliau yang mengawali di saat saya lagi keluar kota. Beliaunya selalu bolang nyebat dulu biar nggak grogi. Nah, ini adalah carang dampit, karena ini adalah dari carang dari pohon bambu ori, dan di sini mulus tapi di sini sudah terbuka. Nah, langsung namanya carang dampit, pakem carang dampit yang kalau sejajar, ini sejajar ya, saling menghadap, tapi pakemnya apa, dan juga ini juga ada carang juga di sini. Ini juga carang dampit juga ini dulur. Ada cabang lagi yang ada dampitnya juga. Dampit ini dulur. Ini yang apa namanya, carang dampit yang mungkin tidak semua orang bisa dapat ya, karena menurut saya filosofi dari sebuah bambu itu adalah bisa bernilai dengan kehidupan kita. Dan yang paling unik lagi dari carang dampit ini adalah dua mata yang sejajar. Ini yang paling unik ini. Kalau mungkin dampit itu mungkin cara mungkin banyak sekali ya, mungkin pemula ataupun seperti saya ini pembolang pemula yang mungkin sering mendapatkan, tapi yang paling unik di sini adalah ada dua mata di sini. Nah, ini pakemnya apa?
Ya monggo teman-teman semuanya yang tahu tentang ini bisa memberikan komentar di kolom komentar ya. Ini dua mata lelaki, yes, ini ya nih. Banyak sekali koleksi dari barang yang berada di basecamp kita ini ya. Jadi teman-teman kalau berkenan mau berkunjung ke kita di sini setiap hari kita buka, monggo. Dan koleksi yang dimiliki oleh Baran ini juga dimiliki oleh presiden kita, Bapak Joko Widodo, Jokowi, yaitu pemekang jagat. Beliau ada 2. Yang satu benar-benar batang ya. Yang kedua ini nanti kita ulas ya. Yang pertama ini saya adalah batang pohon dari bambu ori yang boleh dikatakan pakemnya ini pakem dari pemekang jagat. Nah, pemekang jagatnya apa, seperti apa? Kita ulas ya. Oke. Ini telur pemekang jagat yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita. Lah, pemekang jagat telur. Wah. Ini pemekang jagat 2. Ya, 1 bagian depan ini dan sebelah ini. Ini pemekang jagat. Ini pakemnya ada pemekang jagat dan juga boleh dikatakan tumpang sari. Pemekang jagat tumpang sari karena di sini ada 2 ruas ya. Crumpring ya, ini akar dan ini akar yang berdekatan sekali ya, telur. Nah, ini juga ada. Nah, sangat ini namanya pemekang jagat tumpang sari. Atasnya juga sama, pemekang tumpang sari juga. Dan ini juga tumpang sari juga. Tumpang sari. Waduh, banyak sekali telur. Banyak sekali ini. Tapi yang ini yang paling pemekang jagat tumpang sarinya di sini kelihatan lebih nyata. Ada gelangan cumpring, 2 gelangan cumpring di sini dan di sini ada matanya ya, telur. Ini seperti ini. Nah, kenapa ini dibilang tumpang sari? Ini ada gelangan cumpring atas dan bawah dan di mana ada matanya saling berdekatan. Ini adalah tumpang sari, telur. Ini pemekang jagat yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, ini ya. Ada lagi pemekang jagat yang istimewa, telur. Pemekang jagat ini ada 1, 2, 3 pakem yang kita miliki dalam satu bambu. Pakemnya ada 3, kurang lebih ada 3. Kita cek aja bener apa enggak. 3 pakem dalam satu bambu. Apa saja itu? Kita simak. Ini telur. Nah, ya, ini dia. 1 pakemnya adalah lam jalala, bambu kurung lam jalala. Ada juga disebut dengan belalai gajah kurung lam jalala. Dan juga ada namanya pemekang jagat, bro, telur. Pemekang jagat ini, telur. Pemekang jagat. Nah, ini pemekang jagat. Kemudian apalagi di sini, telur. Kalau tumpang sarinya tidak ada. Nah, ini carang dampit. Nih, carang dampit ada di sini. Carang dampit apa? Nganten apa namanya, Pak? Carang pengantin apa sih? Nah, itu sakjane temone ku kurung lam jalalah tali sukma saking protol. Nah, kurung lam jalalah tali sukmo. Nah, berhubung ini mungkin muda, ya muda, jadi ini patah, rontok, gak jadi. Kalau ini lam jalalah kurung
tali sukmo ini bisa tembus sampai ke sini. Nah, kita tidak sebenarnya ciami ya. Nah, ini juga combong ya, combong di sini. Nah, ini kipalok sam. Wah, kipalok iki sam. Kemudian untung ini bukan satrio. Coba kalau satrio satu ruas gandeng antara ruas ini satu, waduh iki satrio. Berhubung ini terpisah dalam satu ruas, di bawah kosong, di atasnya belum masuk pakem satria atau satrio. Tapi ini 3 pakem ya. Satu adalah belalai gajah, kemudian boleh dikatakan adalah lam jalala, bambu kurun lam jalala, kemudian satu adalah pemegang jagat. Nah, ini cuami bro, cuami. Nah, ini hasil bolangnya beliau ini. Ada lagi bro, ada lagi bro. Nah, kalau ini pagoda combong ya, combong atau pagoda, pring combong, pring bolong seperti kepunyaan saya yang di video vlog sebelumnya saya upload. Ini yang tua, ini yang tua. Kalau kemarin kita dapat bersama Mbaran juga, karena yang eksekusi beliaunya cuman oleh beliaunya diserahkan kepada saya, karena itu adalah katanya beliau adalah hak seri saya. Jadi saya dengan senang hati untuk mengkoleksinya. Ini bolong bro, benar-benar bolong dan tanpa ada rekayasa dari tangan, benar-benar dari alam, dari Gusti Allah. Ini seperti ini. Nah, yang uniknya kalau punya saya itu umum, mungkin ada beberapa yang kita dapatkan karena posisinya ini pasti ada di ujung ya. Combong ini adalah pasti di ujung bambu. Jadi kita harus benar-benar penuh dengan pengorbanan, penuh dengan dalam pengambilannya. Eksekusinya itu sangat berat sekali. Dan yang paling bagus lagi di sini adalah ini, rogo sukmo. Ini ada rogo sukmo. Di sini ada tunas yang masuk ke dalam. Berhubung ini sudah mati di atas, jadi ya ini mati, tapi ini ada di dalam. Ini masuk nih. Ini rogo sukmo. Nah, ini masuk ke dalam. Tapi kita punya benar-benar yang rogo sukmo benar-benar alam, panjang dan sudah masuk ke dalam dan besar. Nah, rantingnya itu besar sekali. Kalau ini kan kecil, ini masih kecil. Nah, karena mungkin di bawahnya sudah mati karena ini didapat oleh beliau. Nah, ini juga nih. Nah, ini udah masuk ke dalam. Kalau ini tumbuh, ini masuk ke dalam. Nah, seperti itu, nggih. Nah, ini pakemnya saya nggak tahu nih pakemnya apa ini. Nah, sampai ke sana lurus tegak, tidak ada bengkok-bengkoknya sekali. Unik sekali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya 11. 11. Dan lagi kalau di punya saya kan agak panjang-panjang ya ruasnya ya. Kali ini pendek-pendek. Ruasnya pendek-pendek sekali. Kalau di video saya yang sebelumnya adalah ruasnya agak sedikit panjang, tapi ini pendek-pendek. Ada lagi dulu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan rogo sukmo yang benar-benar alami. Nah, ini telur. Ini adalah rogo sukmo beneran, bro. Combong, pring combong rogo sukmo. Nah, ini benar-benar alami. Dan mengapa ini sangat unik sekali? Waktu ditemukan oleh Mbaran itu dengan kondisi sangat mengenaskan. Karena bukan mengenaskan ya. Kalau keutuhannya itu berkurang.
keutuhan dari bambu ini bukan karena ulah manusia, tapi benar-benar alam kesundulan mengakibatkan ini pecah. Ini pecah secara alami tanpa rekayasa, tanpa dibelek ya, tanpa campur tangan manusia dalam membelah. Ini benar-benar belahan alami ya, belahan alami, bukan belahan pisau, boding ataupun gergaji. Ini benar-benar akibat daripada sundulan carangnya ini atau tunasnya ini sampai masuk ke dalam, menyundul, kemudian dia pecah ya. Jadi seperti ini asli bro ya. Langsung tembus ke belakang, ke dalam. Nah mungkin karena nyundul sudah ada retakan bolong di atas sehingga dia tumbuh ke atas besar-besar, hanya memecahkan keutuhan bambu ini. Dan ini benar-benar utuh, kita ngambilnya seperti ini ya. Kenapa kita potong di sini ya, memang potol hilang gitu loh. Jadi putulannya ini kita potong karena posisinya ini ada di ujung ya. Ujungnya lagi ini sudah hilang karena loh sudah hilang. Nah, sudah hilang ya. Ini sudah hilang. Ini di sini kita review hasil pembolangan selama ini yang dilakukan dengan saya atau tidak dengan saya, bahannya. Ini koleksinya beliau. Ya. Nah, ini juga nih. Ini apa ya? Pakemnya ini sangat membingungkan ya. Kita sangat membingungkan pakemnya ini apa? Karena kita waktu beliaunya mendapatkan ini dari mimpi ya, dari mimpi bahwasanya dia harus melakukan bolang pring ke suatu tempat dan beliau menemukan ini di gerombolan ataupun di barongan yang habis terbakar dan ini yang satu-satunya masih utuh. Kenapa dapat impen-impen seperti itu? Yang menjadi unik adalah yang pertama adalah ini ada di cabang pohon yang lainnya yang sudah habis, tapi nyantol dengan cabang ranting di sini. Ini membulet ya. Nggak tahu ini masuk pakem apa, kita nggak tahu. Kemudian ataukah ini masuk ke kurung lam jalalah yang mengikat ya, mengikat, kita nggak tahu ya artinya apa. Sorry, ini adalah untuk nyantol ya, menyantolkan ke tempat biar pajangan ya. Nah ini lam jalalah. Kalau disebut kurung lam jalalah bisa masuk pakem lam jalalah. Dan satu lagi, ini ranting ini diikat oleh lingkaran ini, diikat lagi. Nah ini kalau dibilang ada kodamnya ya ada, fungsinya juga. Kalau kurung itu pasti ada. Kurung lam jalalah itu pasti untuk penguncian ya, penguncian, penarikan rezeki juga bisa menurut yang saya baca-baca. Nah ini apalagi ini didapatkan dari petunjuk impen-impen, lek wong Jawa ngarani impen-impen. Kalau dari bawah sih tidak ada yang unik ya, biasa saja, tapi yang unik adalah di sini. Nah, di sini yang unik sekali. Nah, ini cemetinya mak lampir. Kalau dulu ada pusaka cemeti ya, inilah model pring cemeti menurut pakem saya pribadi loh ya. Kalau dari posisi seperti ini adalah cemeti, tapi kalau dilihat dari pakem yang seperti ini ya, seperti ini ya belalai gajah, masuk ke pakem ke belalai gajah. Ada lagi pakemnya lagi adalah pemegang jagat. Nah, pemegang jagat di sini. Nah,
pemegang jagat juga. Ini istimewa bro, kipalop. Nah ini ada combongnya juga, bolong, ini juga bolong ya. Nah ini masuk, ini mau, kalau ini bener ini bisa ngikat. Nah, tapi ya karena ini bikin cemeti ya, bentuk cemeti, cemeti pusaka cemeti pring. Kalau saya bilang ini cemeti ya, bentuk cemeti. Ini susah banget ini nyari. Mati murah. Ini juga sangat unik sekali. Sebentar kita lihat dulu apakah ada tumpang sarinya. Sepertinya enggak ada. Oke. Enggak ada dulur. Cuma ini ada pemegang jagat, ada 2 pakem. Yang satu adalah belalai gajah, yang kedua cemeti, kemudian 3 adalah pemegang jagat. Nah, ini ciamik bro, ciamik pol, kipalop, kipalop, nah, kipa, lawan kerang alam itu api, bosone api.